Itu yang junior, ini yang senior. Cukup berapa? Sallu ala Muhammad. Kalau bicara seperti itu harus bawa tongkat. Bawa tongkat. Yang tidak nurut langsung di asal di mana? Asal di mana asal? Asal tongkat. 5 untuk orang. Asal yang mati ya. Itu tongkat untuk orang yang mati. Ya. Kita cukup 3 dulu ya. Terus dulu siap ngaji? Nggak capek? Tambah berapa ini ngajinya? 2 jam? Siap 2 jam? Benar? Yang siap 2 jam dulu di sini 2 jam. Saya setengah jam lagi jalan. Ini saya belum pulang. Putar mulai pagi di Banjarmasin, turun di Juanda, jemput di bawah ini. Sampai sekarang. Tidak tahu nanti kasuran nanti jam berapa ini. Perbuatan Muhammad. Perbuatan Nabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan para habaib, para alim, para ustaz, para tokoh, para sepuh, wabil khusus guru kita bersama orang tua kita, Habib Mustafa, Mahmud, Habib Hussein, Mahmud, tamu kehormatan kita pada malam hari ini yaitu Syekh Al-Alim Allama Da'i Allah Abdul Qadir Asif Al-Faihani. Beliau datang dari Yaman. Beliau ini seorang mufti di wilayah Syabwa. Itu provinsi berdekatan dengan provinsi Hadramaut. Dulunya provinsi Hadramaut Syabwa itu, tapi karena pemekaran wilayah akhirnya menjadi provinsi tersendiri. Beliau ini saya kenal sejak lama. Ketika bersama-sama dulu bareng belajar di Yaman, yaitu di Al-Baidha, kota Baidha, di pesantrennya, pondok pesantrennya Al-Habib Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hajar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hajar ini mertuanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di Medina. Pernah dengar ya? Nah, itu. Dan dia ini juga Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hajar ini guru dan mertuanya adalah Habib Umar bin Muhammad bin Khalid bin Habib. Jadi beliau ini juga santri daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hajar. Kami sempat belajar bersama beliau kepada Habib Umar bin Muhammad bin Khalid bin Habib. Ketika Habib Umar bin Muhammad bin Khalid bin Habib mengajar di pondok pesantrennya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hajar. Dan saya tahu betul beliau ini sejak masa muda belajarnya getu. Apa itu? Karena begitu. Apa? Kenaan. Karena belajarnya getu mempeng dapat ilmu. Karena saya dulu mimpi, mimpi pengingat. Kemudian cinta belas
Jawab. Belajar. Sinau belajar. Alhamdulillah pada semuanya, para ustaz, para habaib, hari ini hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran wanita sangat penting dan strategis. Tadi inti dari apa yang disampaikan oleh saya adalah peran wanita dalam umat ini adalah sangat penting dan strategis. Wanita kita baik, umat baik, generasi bangsa baik. Tapi kalau wanita yang rusak, umat merusak, bangsa kita pasti rusak. Begitu hadisnya Rasulullah. Jadi ibu-ibu ini posisinya penting dan strategis, Bu. Kalau ingin umat ini baik, generasi bangsa ini baik, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang baik. Kalau tidak hancur segala macam kejahatan. Itu biasanya itu karena berembuk. Ya, karena berembuk. Cewek aja nak. Cewek. Perempuan wanita. Berembuk. Ini ulama ini cewek. Cewek dengan dong cewek. Ya. Oleh sebab itu dikatakan al-umum dia al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama. Bukan yang di pesantren, di madrasah di luar. Kalau enggak. Yang menentukan pertama ibu. Dia madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Insya Allah semua hafal hadis ini. Apa itu? Sabda Rasulullah SAW. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ini. Ini hadis pendek tapi maknanya luas. Satu, kita bisa memahami dari hadis ini betapa Islam mengangkat harta kaum wanita. Gak ada sumber yang seperti Islam dalam harta kaum wanita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini Islam. Islam menempatkan kaum ibu di atas. Bukan Barat, bukan kafir, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam. Maaf, beberapa waktu yang lalu ada kongres dari agama kafir. Itu tokoh-tokohnya hadir. Apa yang dibahas? Wanita, statusnya wanita. Wanita itu manusia bukan? Itu yang dibahas, Pak. Masya Allah. Ini agama atau yang seperti jadi wanita itu manusia bukan? Artinya binatang maupun manusia lah. Lalu kalau wanita jalan agama Yahudi dan Kristen, saya nggak ngarang ini nggak gawe, ya. Itu kalau head, kalau di dalam Islam kan boleh alunan alim masih pun buat ada fakta diunjukkan mereka akan tanya kepada kamu tentang head. Head itu darah kotor, penyakit.
jangan kamu gauli kumpuli perempuan makhluk kan begitu lah sebenarnya. Itu dalam Islam. Tapi tetap dihormat, tetap manusia harus dihargai. Tapi kalau di agama yang lain mungkin sudah dirubah karena itu artinya dulu nggak begitu mungkin. Itu dikurung di dalam di kamar khusus, gak ada ngomong, gak ada apa, gak ada makan juga ada. Alhamdulillah ya. Jadi yang tahu menghargai, menghormati kaum wanita itu tahu sebelum Islam bagaimana nasib kaum wanita. Kaum wanita itu dulu sangat direndahkan, gak dihargai, tidak diberi hak. Kalau wanita tidak memiliki apapun, tidak punya hak apapun, bahkan atas dirinya sendiri. Itu di seluruh dunia. Jadi dia itu bukan hanya di negara Arab. Bahkan dari sekian banyak jadi dia itu yang paling penting itu jadi dia orang Arab saja. Paham ya? Sampai dikatakan zaman jahiliyah itu wa idza usyira ahaduhum bil unsa wa yuzat dan dhuhri yatawara min al qawmi min su'i ma usyira al-yunfiquhu ala dinin amri yusyira ala ta'ama yakum. Sehingga masyarakat jahiliyah itu kalau diberitahukan kepada seseorang bahwa telah lahir baginya seorang anak perempuan, itu wajahnya menghitam sambil menahan marah-marah. Malu juga punya anak perempuan. Akhirnya mereka putuskan apa? Ini dibiarkan tetap tumbuh menjadi gadis remaja, dewasa, tapi resikonya keluarga harus cemas. Karena nanti perempuan itu akan menjadi milik bersama. Lah manusia yang punya wirah, punya harga diri, gak tahan seperti itu. Nah termasuk bahasa Arab. Orang Arab itu biasanya rasa wirahnya itu, harga dirinya, rasa cemburunya itu tinggi. Dan itu bagus. Bagus. Jadi kalau ada orang Arab, ini orang Arab dulu orang Arab. Kita dulu sebelum yang suaminya ya, saya bicara itu orang Arab juga. Kalau ada orang Arab nggak punya wirah, nggak punya harga diri, nggak punya rasa cemburu, tuh dia nggak memiliki syarat rukun jadi orang Arab. Orang Arab wujudnya juga benar, kemari. Itu ada orang jadi orang Arab itu belum tahu. Paham ya? Kenapa kok akhirnya mereka putuskan akhirnya kok beragak hidup-hidup? Karena mereka nggak kuat nanggung rasa malu kalau nanti anak perempuan ini jadi bagi keluarga. Karena resikonya dia akan menjadi milik bersama dan itu mencederai harga diri dan kehormatan. Ala amal yahkumun, sungguh buruk cara mereka mengatur kehidupan. Di belahan dunia yang lain, gak kalah buruknya di Persia, di Romawi. Di Persia itu mereka sudah menyerah dengan kondisi itu bahwa perempuan itu sudah jadi milik bersama. Akhirnya apa? Mereka berpikir begini, sudah ini keadaan yang sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Ya. Perempuan itu akan jadi milik bersama. Akhirnya setiap keluarga dari keluarga Persia itu juga ada dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Itu bangsa Persia kalau punya anak perempuan, maaf ya, sebelum dimiliki orang lain,
dimakan dulu oleh bapaknya, oleh pamannya, oleh saudaranya. Jadi dia teman dua miliar, jadi dia 2 miliar. Ya, itu di Persia. Di Romawi, itu tentara Romawi kalau perang, mereka itu punya penjara khusus untuk istri-istri, untuk perempuan-perempuan mereka. Dimasukkan semua ke dalam penjara. Kalau orang perang zaman dulu pakai pakaian bersih, tidak pakaiannya bersih di itu untuk menahan keadaan. Bukan hanya yang laki-laki pakai pakaian bersih, yang di rumah perempuan yang tinggal itu dipakai celana bersih, celana nggak bobol. Ini tarik, ini sejarah. Jangan dapat punya genggotnya kayak langsung kepada orang yang jangan dulu. Jadi walhasil nanti kalau wanita jangan dulu itu sangat hina dengannya. Dan sekian banyak kejadian itu sebenarnya emang dia itu jadi apa? Sehingga Rasulullah SAW itu sebelum Islam pernah ikut satu peperangan yang disebut perang Bidar. Itu sebelum dilantik jadi nabi. Itu perang Bidar. Setiap Rasulullah SAW itu berada di Madinah setelah masa kenabiannya diingatkan oleh para sahabat. Rasulullah gimana dulu kita ke dalam Bidar? Kata Rasulullah SAW, sekiranya sekarang ini dalam Islam, aku dihadapi perang itu, maka aku akan ikut dalam perang ini. Ini perang di dalam diri dia. Kenapa? Rasulullah SAW kok mau di peperangan itu? Ternyata perang itu dipicu oleh di dalam Indonesia itu sudah berlanjut berjalan itu sampai zaman Rasulullah. Konon perang itu dulunya dipicu oleh suatu kejadian di mana salah satu kabilah daripada kabilah Arab itu memiliki seorang perempuan yang afifah. Di zaman kejadian yang tidak ada perempuan yang suci, ini satu kabilah memiliki perempuan suci. Maka jadi kebanggaan. Bangga dia ini karena di dalamnya ada satu perempuan yang suci. Perawan sampai kawin gitu. Jambro ya. Maka itu kabilah-kabilah yang lain merasa iri, dengki. Kok di kabilahnya dia nggak ada seperti itu. Akhirnya kabilah-kabilah yang lain berusaha untuk menodai perempuan yang suci. Kabilah yang memiliki perempuan itu merasa harus menjaga. Padahal kalau kabilah itu juga perempuan-perempuan yang lain tidak seperti itu. Cuma ada kebanggaan di dalam kabilah itu ada perempuan yang suci. Gak tersentuh oleh kebebasan. Akhirnya terjadi peperangan. Peperangan itu turun sampai di zaman Rasulullah. Nah, itu tadi saya ceritakan bahwa dari sekian banyak kejadian yang paling penting itu sebenarnya di dalam. Hanya saja mereka nggak tahu bagaimana solusinya. Saking berasnya sampai akhirnya daripada hidup nanti mencemarkan keluarga, lebih baik dikubur, hidup masuk ke sini. Alhamdulillah Rasulullah datang. Dikasih solusi. Perempuan-perempuan itu manusia, harus dihormati, dihargai, sama dengan yang laki-laki. Untuk supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan,
cemarnya keluarga dan sebagainya, dan supaya harkat martabat perempuan tetap tinggi yang dihargai, Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh. Apa itu? Diturunkan ayat hijab. Perempuan-perempuan itu disuruh nutup auratnya. Disuruh nutup aurat. Karena kalau perempuan itu tidak nutup aurat, Bu, kan jawab. Bu, jawab. Bu, perempuan-perempuan itu kalau tidak nutup aurat itu nanti seperti perempuan dulu yang tidak ditutupi. Ya, rusak kabeh, jibrak kabeh. Kalau coklat itu tidak ditutup. Ya, kalau ditutupi ya terhormat, pantas untuk disajikan kepada tamu. Bukan begitu? Lah perempuan gede. Kita lihat nanti ya, rambutnya buka, coba buka. Ini yang ini. Cari aman, nggak bisa. Perempuan mau aman berarti ada gini, mungkin. Mungkin. Sabar. Ini laki-laki belum pada pasal ini. Laki-laki kena musuh. Laki yang kucing, sayurnya lekar, ini kena musuh. Diangkat mau ke dirokok. Iya. Ya. Bapak usul. Jadi kalau kemudian terjadi pelecehan seksual, perkosaan, diangkut, di bis, yang sekarang pemerintah ngeluh, ya, orang itu dicampur dengan kami ini. Orang laki kelihatan perempuan itu seperti kucing yang kongkong. Tubuhnya amplop, ya tak? Itu dari permohonan. Dari Allah Subhanahu. Jadilah, orang laki yang perempuan tertarik, orang perempuan melihat orang laki tertarik itu memang ayatullah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Itu tanda kekuasaan Allah. Hikmahnya besar. Kenapa? Ya karena laki tertarik pada perempuan tertarik pada laki, kehidupan manusia berkelanjutan, manusia bisa beranak pinak. Nah kalau rumahnya dua orang wedok yang dua saja, kan ada kasus begini, orang kasus begini, gak kuat mengikuti syariat, tapi ingin tetap mendapat pengakuan kalau dia orang suci, orang soleh. Semua kalau aku ini tidak boleh, tidak tidak. Ini tak akan menyebut dulu di rumah sakit. Berarti orang itu sakit. Orang yang belum besok kalau belum cakap, ya perlu digoreng dokter. Ya, kamu harus begitu dia belum besok kalau belum cakap. Salaman satu. Anak ini.
Nabi kalau wedok. Ini la usrafihun nisa. Saya nggak salaman sama orang perempuan. Itu Nabi. Kenapa? Nyetrum. Ya enggak? Nyetrum. Karena nyetrum yang berarti itu khusus orang berukut. Dinot, itu tanah. Ini kerosok, ya, ini nyetrum. Begitu juga orang perempuan. Dia orang laki harus lumen, itu cuma orang laki. Belum macam itu, kalau macam itu, belum. Karena itu, itu mbak. Maka itu yang dilarang kali melihat itu laki perempuan juga. Waktu mukminin yahuddu, waktu mukminin yahuddu min absarihim. Wajah kalu, katakan kepada orang mukminin yang laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga farjinya. Karena kalau ini kalau kelihatan perempuan, maka untuk menjaga farjinya dan perzinaan itu sangat susah. Waqallil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan kepada kaum mukminat perempuan-perempuan, hendaklah menundukkan pandangan dan menjaga farjinya dari perbuatan ini. Jadi kalau bapak-bapak itu, saya kasih tahu Bu ya, coba-coba ke kanan Bu. Bu, jangan berdaya dengan ini ya, ini kali ini, kalau apa Bu? Harus lihat apa di sini? Sudah apa namanya? Apa? Kira-kira harus. Dia biasa di sini tu, apa tu? Anak kandung itu apa namanya? Itu itu kalau nonton TV yang begitu itu Bu, itu berarti nggak siap Bu, berarti nggak seperti. Iya itu seperti mana itu? Apalagi orang lain nggak pernah dulu. Begitu juga perempuan-perempuan, Pak, istri sampean kalau dia tinggi. Oh ya, pemuka bangsa ganteng, tidak bilang ganteng lah ya. Itu lah, nilainya lah, nilainya lah. Ganteng, kalau itu juga namanya, sampai berketik ini, ganteng tapi lah. Hati, nanti harus dengarkan tidak harus saya pulang itu tahun berapa? Bukan tularan, tetapi untuk saling menasehati, saling menjaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ini panjang yang sampaikan saya. Tapi saya ambil begini saja, tapi secara besar dari atas ke bawah sudah semua. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa qamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabil sya'ah. Ini harusnya seperti itu, jadi yang bawakan saya agak beda, misalkan agak beda, malah harusnya banyak, tapi sama. Apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, gak banyak, perempuan ini gak repot masuk surga sebenarnya. Gak harus berlaku jihad, harus dari mana-mana. Gak harus haji, kalau diizinkan sama suaminya haji.
Kalau mampu, artinya itu pekerjaan yang tidak setiap waktu gitu. Ya, diharapkan untuk bantu-bantu bagian pengobatan ini itu hanya tugas-tugas ringan-ringan. Tapi yang paling menentukan buat orang perempuan, sholat 5 waktu. Wassalat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at ba'laha, taat sama suami. Wa hafizat farjaha, menjaga farjinya. Ya farjinya ya dengan dalam perzinaan yang jaga. Tapi menurut Allah, dakhala jannah min ayyi abwabihi, dan dakhala jannah min ayyi abwabihi syarah. Dia pasti masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Perempuan sholat 5 waktu. Kalau nggak ada fitnah di masjid, musola boleh bareng, ada tabirnya, nggak apa-apa. Tapi kalau fitnahnya banyak di rumah, kalau fitnahnya banyak di rumah, kalau fitnahnya banyak di rumah, ini Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Itu zamannya Siti Aisyah ini, zaman orang ini, zaman Rasulullah SAW. Melihat perkembangan kaum wanita setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Yang kalau masuk masjid itu kok melempar. Ini alhamdulillah, ini Masya Allah, ini masih enggak berat ngomong. Biasanya saya kalau ada pengajian banyak perempuannya, kalau patah, muncak, Rata-rata tunjuk pengajian kadang-kadang, iya enggak? Iya enggak? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, lalu alimah Rasul selama ahdatsan nisa ba'dahum la mana'ahunna 'anil masajid. Ketika Rasulullah tahu dan ada dengannya kita sekarang menyaksikan apa yang diperbuat kaum wanita sekarang ini di masjid-masjid, mereka kan selalu masjid di Madinah. Saya akan larang perempuan-perempuan itu masuk ke dalam masjid. Itu di dalam Siti Aisyah, padahal pakai hijabnya dalam kemarin saat ini macam-macam jangan di pikiran ini. Main bola ini masjid, nanti satu lagi jangan ini. Saya pernah nanti gambaran satu pengajian, waktu itu yang benar ngomong waktu. Atau ini ngomong nggak ini, ini tidak ini. Jam berolat. Apa? Jam berolat. Sekali. Ngaji sampai dulu ya, dulu. Di Indonesia ini ngomong ke tangan kita ya. Kalau ada seorang perempuan, orang kayak ini, azan dohor gitu ya, lalu itu melakukan masjid, wudhu di masjid, ada nunggu di masjid, rukun di masjid. Oh, rukun apa? Dan rumah itu tak hubungan orang pendek, tapi dohor melakukan masjid, wudhu di masjid. Terus rukunnya dipakai, rukunnya dipakai orang. Tapi enggak? Tapi enggak? Itu sudah tergolong imro'atun sholihatun. Dia tidak? Benar enggak?
Bu, banyak nggak ini? Banyak, alhamdulillah. Ternyata tidak pernah. Loh yang begitu itu Bu ya, kalau dikerjakan di Mekah kan ada merahasi sampai yang kedua hal promen kami lalu mau berjamaah dengan Haram langsung ditangkap polisi. Kenapa? Karena kriminal. Karena orang kriminal artinya kalau mau tidak buat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kehidupan luar yang sudah tak kelas, pakaian juga bukan, sisi orang itu meni. Akhirnya terus itu tak ada. Sisi orang itu meni. Cuma ditambah, ya pakai hijab itu dijualnya mas. Masker jangan repan, masker jangan repan. Kan biasanya di mall, di supermarket, di bis umum, di angkot, dan saat itu mestinya kaum wanita itu memakai ini. Jadi supaya kehormatan kaum wanita ini tetap terjaga, perempuan itu harus memakai hijab. Dan itu alasannya memang Allah memasukkan hijab. Ada kan orang yang nggak mengerti atau termakan oleh propaganda barat, ya perempuan-perempuan muslimah ini dirusak, pemikirannya dirusak. Nanti dikenakan hijab itu terbelakang. Hijab ini kolot gak maju. Hijab ini membatasi kebebasan kaum wanita. Hijab ini diskriminasi. Hijab ini tradisi Arab. Macam-macam. Padahal Allah mengatakan apa? Kenapa kok kaum wanita digunakan hijab? Zalika adina ayyurafna ala mislain. Dengan memakai hijab menutup auratnya itu, kaum perempuan itu bisa dikenal bahwa dia itu orang baik-baik, perempuan-perempuan terhormat sehingga tidak diganggu oleh orang-orang laki di luar. Coba kalau lihat ibu-ibu pakai pakaian menutup aurat, pakai jilbab, yang kaki ganggu itu ya. Satu mungkin malu sungkan karena perempuan ini menutup auratnya. Kedua, berdisampak. Ya, kalau aku bila-bila ada semua aku. Akhirnya yang mau ganggu nih. Ibu-ibu mau pakai jilbab? Jilbab itu apa, Bu? Terus? Ngawur. Saya mau tanya, jilbab itu apa, Bu? Tidak tahu. Ini bukan ini juga. Kalau ujung, benar, nggak benar. Itu tahu. Tahu jilbab, Bu? Jawab ini. Jilbab itu pakaian perempuan yang longgar, yang sampai bawah, itu namanya jilbab. Bu, pakaian longgar sampai bawah itu namanya jilbab. Yang itu sahabat dengan Allah Taala. Yudnina alaihinna min jalabihi. Sedangkan perempuan-perempuan itu melanjutkan apa melanjutkan? Menurunkan, memanjangkan jilbabnya sampai ke bawah, sampai sikil, Bu, ditutup.
Itu namanya jil. Lah kalian bilang di sini apa Bu? Kerung. Bahasa Islamnya apa? Khimar. Kini kerja. Khimar pakai kok. Kalau khimar pakai hak itu kerja. Kalau pakai kok itu namanya kerung. Lah kerudungnya kaum wanita dalam Al-Quran dikatakan begini. Wajadnya kena dihumurhina ala dunuhihim. Hendaklah kaum wanita itu menurunkan kerudung-kerudungnya samping-samping. Sinroto. Jadi bentuk wajahnya ini nggak terlihat. Nyatakan begitu. Ya alhamdulillah ini kalau bisa buat manusia dulu betul. Tapi orang yang tinggal kerkus, kerkus. Ya tambah ya anak ini. Ada lagi pakai kerudung candelan ini. Ini model. Tapi yang belum mengenal ini, karena ini banyak perempuan yang dilihat hanya model, fashion. Gimana tampil, ya semuanya kan tahu. Kita ada yang gitu. Tadi dibawakan satu hadis. Sinfan min ahlillah lam arahuma. Dua kelompok manusia penghuni surga yang aku belum pernah lihat mereka. Artinya di zaman Rasulullah nggak ada. Mungkin adanya di akhir zaman. Pertama, kelompok yang masuk neraka pertama, rijalun, wong lanang-lanang. Rijalun bi'aidihim siyatun ka'adnafil bakor yadribuna bihana. Orang laki-laki yang kerjanya bawa kentungan pecut seperti buntutnya sapi. Pecut kayak buntutnya sapi bawa kentungan. Kerjanya mukul orang. Ya orang yang kerja seperti itu. Ya, bawa kentungan betul ini kepolisian. Koruptor apa-apa, mungkin nggak, orang sakit nggak dokter nggak punya hati loh ya. Ini ada sama ada ada. Yang kedua, nisaun, orang-orang perempuan, kasiatun ariyatun. Ma'iyatun mumilatun rusuhunna ka'asmatil buh. Perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang. Kalau ulama-ulama dulu yang nggak kenal dengan kita sekarang, kali Imam Syafi'i ya itu menafsiri hadis ini. Perempuan-perempuan berpakaian dari telanjang. Mereka itu menutup aurat. Cuman mungkin tingkahnya kurang-kurang malu. Maklum Imam Syafi'i tidak kenal dengan kita. Jadi tahu itu dulu nggak ada. Kalau perempuan-perempuan buka aurat ke itu nggak terpikir seperti itu Imam Syafi'i. Tapi yang sekarang ini nyata. Kasihatun aliatun berpakaian tapi telanjang. Ayo Pak, jawab Pak, ngaku. Mana sekarang ini ada pakaian perempuan yang nggak perawan? Iya enggak? Transparan. Perlu diperjelas. Perlu. Balik lagi. Kemudian saya merasa
Kali kurang ya. Jelas. Loh. Anakku. Bahkan lebih dari itu, lebih dari itu kan ada yang mengatakan ini. Aku sendiri, aku tidak tahu. Saya ngomong gini ini bukan untuk menghina. Cuma kalau dikatakan nggak mampu enggak kok. Kalau ada satu bikin gede enggak kok. Oh dia orang yang begini kok. Orang mati itu bukan itu dalam itu kadang orang kasih. Tapi nggak bingung dari begini. Orang kan dia. Kesini lama. Tutupannya salah. Tutupan apa? Orang dalam itu di sini nggak ada, nggak ada. Tapi ada lagi orangnya. Halo, kalau akhir abang turun ya. Orang Timur kan kayak apa? Kalau pinggiran ini, awangan deh, turun. Kalau kecil, caranya biayanya, karena ini menyangkut kehormatan dan harga diri ya. Pemakai kadang-kadang kacang tentu itu orang jalan tentu. Maka kadang-kadang ada orang itu. Ini yang anjing. Itu dosis. Nggak tahu tahu. Tapi di sini kalau ini nanti harga di. Pada masalah ditutup ya. Di samping perawanan, yang kedua pakaiannya tebel, tapi mewah. Iya. Kawin kual semua, celana jeans. Celana jeans kali. Celana jeans kali. Loh, perempuan pakai serban itu sunnah. Tapi di dalam jadi di luar ada jilbab, di dalamnya kiram. Rasulullah al-mutasawwilah dengan nisa. Doa ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah merahmati perempuan-perempuan yang pakai celana. Tapi di celana dipakai di dalamnya jilbab. Kabiarul arjat, maniyatul mumilat. Kalau jalan yang nggak nengok atau suka serong dan membuat orang serong. Usulnya kasih tubuh, rambutnya ditumpuk-tumpuk seperti punuk yang muntah. Ini hadisnya Rasulullah. Karena banyak ini. Layak benar jannah. Perempuan-perempuan yang begini gak bakal masuk surga Rasulullah. Walayat jinna biha. Bahkan gak bakal mencium baunya surga. Wa anna rihaha la yujadu masira khamsati a'yam. Padahal baunya surga dari jarak perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun itu sudah tercium baunya surga itu. Nah kalau orang tidak mencium bau surga, berarti orang itu sangat jauh untuk bisa masuk dalam surga. Tidak orang itu hurna dan kamu hurna. Kalau